Kan sampai detik ini, nganti saiki itu Jokowi sama anaknya kan nggak jelas itu. Nggak mundur, nggak nyerahin KTA. Tapi di Pilpres punya jagoan sendiri. Malah Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Bertarung dengan Pak Ganjar yang jadi pilihannya PDIP menjadi capresnya. Justru kita mesti respect nih. Dengan langkah yang diambil Bang Ara itu respect. Wah ini baik, bagus ini. Masih muda tapi unggah-ungguh politiknya ono. Halo, ketemu lagi di Ngompol bersama Om Begawan. Tetap ngopi nih politik. Ini lagi rame nih. Mas Ara Sirait keluar dari PDIP, kabarnya rame nih. Sebenarnya gak pengen ini bahas mundurnya Mas Marwarar Sirait dari PDIP, Om Begawan males itu. Toh sudah 5 tahun belakangan kita nggak dengar tuh suara kritisnya sama sekali. Lah ya sudah nggak jadi anggota DPR sama Budiman Sujatmiko, bareng kan nggak terpilih itu. Tapi beberapa komentar Ngompol kemarin meminta Om Begawan itu bahas Om Begawan janjiannya apa tuh masalahnya. Ya sesekali meladeni permintaan komentar lah. Jadi pada intinya mundurnya Bang Ara itu hal biasa dalam politik. Biasa itu mundur, ganti partai. Terus setelah ganti ngelek-elek, menjelek-jelekan partai lama itu biasa. Lagu lama itu. Bang Ara sih tidak melakukan itu. Namun netizen menganggapnya itu yang bakal terjadi. Kan beberapa orang yang pindah agama sudah dulu melakukan, cuma yang mesti diapresiasi mundurnya Bang Ara itu dengan pamitan. Mengembalikan KTA-nya, kartu tanda anggota pada DPP PDIP. Yang selama ini jadi induk partainya. Justru yang bikin kaget, alasannya itu loh. Alasannya mau ikut Jokowi itu. Lah pernyataan itu semacam jadi pesan. Atau setidaknya mengungkapkan apa yang ingin disampaikan Jokowi. Dia mundur dari PDIP, kan sampai detik ini, nganti saiki itu Jokowi sama anaknya kan nggak jelas itu. Nggak mundur, nggak nyerahin KTA. Tapi di Pilpres punya jagoan sendiri. Malah Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Bertarung dengan Pak Ganjar yang jadi pilihannya PDIP menjadi capresnya. Justru kita mesti respect nih. Dengan langkah yang diambil Bang Ara itu respect. Wah ini baik, bagus ini. Masih muda tapi unggah-ungguh politiknya ono. Punya adab etika. Cuma ya itu tadi. Orang tahu fatsun politik malah ngikuti yang tidak memakai kesantunan politik. Kan miris ini rasanya dengan pemberitaan ini. Seandainya memang PDIP itu salah. Salahnya di mana? Tunjukkan salahnya. Kok tiba-tiba Bung Ara itu keluar dan ini PDIP ini salahnya apa? Dunia ini sudah benar-benar tua. Wes tuwek banget ini. Beberapa orang malah mengikuti sebangsa yang belangsak. Yang tidak ada aturannya, yang menginjak-injak nalar sehat kita, yang nabrak-nabrak konstitusi. Loh kok malah yang dianut kayak gitu-gituan? Donya memang sudah sulit dipahami orang-orang waras seperti Om Begawan ini. Piye memahami saat ini. Misalnya juga dulu waktu Om Begawan masih mendukung Jokowi dibilang baser. Membela pemerintah. Sekarang posisinya terus mengkritik pemerintah. Lah kok tetap disebut baser? Lah bukankah bahasa itu identik dengan membela pemerintah? Ini katanya bela-bela Jokowi demi rupiah. Dia bilang gitu. Wah ngenyek banget sama Om Begawan. Kalau bener bela Jokowi demi rupiah, posisi Om Begawan mestinya kan kritik Pak Ganjar. Iya no. Kan yang dikritik sekarang ya Prabowo Gibran. Yang didukung Pak Jokowi ya gimana? Lah pasti haters mikir Om Begawan itu dibayar Pak Ganjar atau PDIP. Lah ngenyek banget ini. Kira-kira coba deh. Dipikir bener-bener nih duitnya banyak pemerintah atau Pak Prabowo itu. Apa PDIP sekarang ini lebih banyak dari Prabowo. Makanya nggak usah menduga-duga bila tidak tahu apa yang Om Begawan bela itu. Yang bayar Om Begawan itu tahu nggak? Itu loh Tuhan yang Maha Esa.
dengan nominal yang tak terhingga, turah-turah dibayar oleh Tuhan. Nah, jika Tuhan saya yang bayar, apa yang Om Begawan bela? Ya kebenaran. Kebenaran yang Om Begawan bela. Kebetulan saat ini PDIP, Pak Ganjar, Profesor Mahfud, dan pendukung itu berjalan pada arus kebenaran. Ya jelas Om Begawan bela. Ini rene hubungannya apa-apa. Om Begawan bela kebenaran. Bisa nggak memahami itu? Bahasa gampangnya itulah yang dinamakan standing position. Sikap tegak pada prinsip yang diyakini. Bukan membela orang. Ada nilai-nilainya yang memang membuat kita teguh bersikap. Jadi berdiri bersama Pak Ganjar dan Profesor Mahfud bukan disebabkan partainya. Ini menurut Om Begawan. Bukan hanya integritas serta kredibilitas capres-cawapresnya. Apalagi demi uangnya. Walah, aduh ini. Jelas sama sekali tidak. Namun yang dibela ini kebenaran ada pada mereka. Ini prinsip Om Begawan. Mungkin Kompolnas akan berpikir, berarti Bang Ara tidak mengikuti jalan kebenaran dong kalau begitu. Iya, bagi Om Begawan menganggapnya iya. Tidak mengikuti jalan kebenaran. Ingat ya, ini prinsip. Ini opini pendapat. Mau setuju atau enggak, resapi dalam hati dan renungan. Seandainya Pak Ganjar dan Profesor Mahfud terpilih sebagai pengganti Presiden dan Wapres, menggantikan Pak Jokowi. Semoga begitulah. Pasti ini. Bela mati-matian ini. Nah, misalnya ada kebijakan yang keliru. Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Om Begawan akan tetap kritis. Tetap akan kritik itu. Nggak perlu bingung atau nuduh-nuduh basar segala macam. Nek gak mudeng apa itu kebenaran, ya Om Begawan akan bela. Akan bela, nggak perlu mencaci dan menghina, nggak perlu. Nah, kembali ke soal Bung Ara. Sikap itu sebenarnya menampar orang yang mau dia ikuti. Iya no. Ibarat pepatah, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Mengapa Pak Jokowi yang sudah berhasil memenangkan 5 pertarungan pilwakot, pilgub, pilpres bersikap layaknya pepatah itu saja nggak bisa? Contoh Bung Ara itu. Sikap Bung Ara ke PDIP itu ya jelas mesti kita hormati. Sayangnya kok membela orang. Yang dibela ke orang. Yang sikap pribadinya lupa daratan. Ini yang disebut dengan kontradiktif. Berlawanan keteguhan hati. Yang tiba-tiba melendrek, meletre itu. Bung Ara lupa. Atau saking kuatnya pengaruh Pak Jokowi. Ibarat tai kucing rasa coklat. Enak gitu. Dimakan juga itu. Menjaga dan merawat nalar logika tetap sehat itu memang tidak gampang. Apalagi godaannya kekuasaan dan materi, duit kekuasaan. Contoh nyatanya ya Bung Budiman Sujatmiko itu yang tergelincir dengan itu semua. Memang setia pada garis perjuangan itu nggak mudah, orang gampang. Pejuang itu nggak gampang. Biar kami rakyat jelata dan pejuang militan demokrasi saja yang melakukannya, termasuk Om Begawan. Monggo para politisi oportunis. Segera minggir aja lah. Kesamaan Bung Ara dan Bung Budiman selama 2019 sampai sekarang ini salah satunya adalah gagal terpilih jadi wakil rakyat. Orang jadi DPR RI. Beda dengan 2014 dan 2019. Yang kemarin itu baru 4 tahun nggak jadi anggota DPR RI loh. Langsung ciut nyalinya. Langsung walalah, aduh. Cacing kepidak atau bingung. Ini kami para pendukung ini tetap bekerja pada profesi kami. Tanpa dapat apapun. Tetap kokoh pada nilai-nilai perjuangan. Perjuangan menghambat penguasa yang serakah. Penguasa yang lupa diri. Penguasa yang menganggap jabatan adalah segalanya. Nah, monggo. Silahkan Kompolnas mau pindah haluan. Jika bayangan kalah menghantui atau tidak siap kalah. Jangan nilai kami dari sisi materi. Mendukung penguasa atau presiden yang lupa dengan sudah semua janji-janjinya pada awal jabatannya. Jadi mundurnya Bang Ara dari PDIP itu bukan perkara besar, itu perkara kecil. Tidak berpengaruh pada apapun. Dipikirnya bila dia out atau mendukung Pak Ganjar, tidak mendukung Pak Ganjar bakal banyak yang mengikuti. Ya kabarnya sudah ada tuh 150 keluar mengikuti Bang Aras. Jangan dipercaya, Bang Fahri Hamzah cabut dari PKS bikin gelora. Om Begawan tidak kesengsem tuh, biasa aja itu. Pak Sandiaga dari petinggi Gerindra masuk ke P3, silakan saja, nggak masalah.
Relawan Jokowi berbondong-bondong dukung Gibran dan Prabowo. Enggak silau, biasa itu. Belajarlah memegang prinsip dan keyakinan dalam politik. Mesti itu pahit atau banyak yang mencemooh. Membela kebenaran itu memang tidak mudah. Menjadi oportunis, apalagi ada iming-iming materi dan kekuasaan, sering membuat kita ini tergelincir jatuh dan lupa. Ngapain mesti kita ikut-ikutan? Toh selama ini yang meneteskan rezeki adalah Tuhan, bukan penguasa. Makanya tidak ikut-ikutan dalam kelompok Jokowi dengan bergabung ke pendukung Prabowo Gibran. Tidak membuat kecewa. Biasa. Termasuk Om Begawan ini. Jangan kecewa. Jangankan kecewa. Sedikit pun menyesal tidak ada. Keperpihakan kita pada kebenaran memuaskan hati dan perasaan. Sebab kita memiliki prinsip yang kita genggam. Dengan kuat memilih Prabowo atau Pak Ganjar, tidak akan berubah jabatan atau pekerjaan Begawan. Tetap jadi pengusaha. Tapi setidaknya bila Pak Ganjar yang menang, akan banyak rakyat merasakan makin baiknya Indonesia di masa depan. Kondisi berbeda akan kita temui bila Prabowo yang jadi presiden. Percayalah, kalian yang memilih Prabowo Gibran akan menyesalinya. Buktikan nanti dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lihat selama ini. Begitulah kira-kira opini Om Begawan, pendapat Om Begawan di Ngompol. Sampai jumpa, salam Begawan.